let's not forget to express our gratitude to the Almighty God. Because of God's grace, we are given enough health together and witness the launching of SMK Telkom Purwokerto PPDB 2022-2023. Semangat pagi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran di SMK Telkom ini memang sudah tertata gitu ya, dan berbasis IT juga, sehingga proses pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus bisa berjalan dengan baik. Tahun ini kami juga mempunyai tema REACT, Register for Early Candidate Student, yang artinya secara garis besar adalah kita mengutamakan siswa-siswi yang berminat secara awal mendaftar di SMK Telkom. Tadi ada beberapa prioritas, beberapa fasilitas yang kami sudah siapkan, kami berikan. Di antaranya adalah mungkin dari segi biaya tentu sangat-sangat berbeda. Kemudian yang kedua, jalur ini adalah jalur tanpa tes. Dan yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah kuotanya sangat terbatas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program penerimaan peserta didik baru SMK Telkom Purwokerto tahun pelajaran 2022-2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Everyone give a huge applause. Semangat pagi. Pagi. Oke, ruang pertama yang akan kita kunjungi adalah ruang perpustakaan di sebelah sana. Diligent itu Digital Literasi Garden. Jadi kami menyebutnya perpustakaan ini adalah taman, begitu ya, sehingga tidak merasa kaku gitu. Biasanya kalau masuk perpustakaan seperti apa? Kaku begitu ya, monokrom satu warna gitu. Teman-teman bisa lihat ya, di perpustakaan kita warnanya berwarna-warni. Untuk prestasi, ya seperti disampaikan Pak Afrizal tadi, kami alhamdulillah sudah mendapat akreditasi A. Selain itu kami punya komunitas literasi teman-teman. Komunitas literasi kami menyebutnya STEMatel Reader. Ini adalah buku karya siswa-siswi SMK Telkom Purwokerto yang tergabung dalam literasi STEMatel Reader. Bukunya adalah Rumpun Aksara dan Untayani Syala. Ini adalah buku pertama kami yang kemudian diterbitkan dan bisa didapatkan di Gramedia Online. Kemudian buku yang berikutnya adalah Baswara, Baskara, dan Project Friends. Ini buku terbaru yang baru di-launching pada September 2021 ini. Dan yang lainnya, karya dari komunitas literasi STEMatel Reader adalah Orasi Para Pelantang. Buku ini adalah buku hasil dari gerakan sekolah menulis buku tingkat nasional yang kami menjadi salah satu sekolah aktif literasi. Seperti itu, terima kasih, salam literasi. Nah, nanti di Digital Literasi Garden ini kalian bisa mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, atau sambil makan-makan di sini juga bisa. Biar kalian nggak bosen dan monoton pastinya. Siswi SMP Telkom pasti tahu ya, ada lapangan di sini ya. Udah tahu kan ya? Oke, di sebelah kita ini ada lapangan yang biasanya kita pakai untuk upacara hari besar ataupun apel, atau biasa dipakai buat olahraga ya, Pak. Betul ya, Pak? Betul. Baiklah, ruangan kedua yang akan kita kunjungi adalah ruangan paling pojok, yaitu ruang end-to-end network. Di sini biasanya digunakan oleh anak-anak jurusan TKJ dan TJ untuk mengerjakan tugasnya. Namanya yaitu end-to-end network ya. Nanti di sini ada kabel-kabel jaringan, server, yaitu pada intinya digunakan untuk praktek tentang jaringan oleh jurusan TKJ dan TJA. Khususnya buat yang anak-anak TKJ dan TJA, nanti kalian bisa belajar di sini nggak akan bosen dan nggak akan monoton. Dan kemudian di sana ada televisi dengan ukuran yang lebih besar pada umumnya. Nanti bisa
juga kalian bisa terhubung dengan teman-teman kalian yang online nanti di sana. Tuh. Terus juga kita masih ada ruangan-ruangan selanjutnya nih yang nggak kalah menariknya. Kita beralih ke ruangan selanjutnya. Ruangan apa bentar? Oke, ruangan selanjutnya yang akan kita tuju adalah ruangan 3, yaitu ruang software milik jurusan RPL. Nah, di ruangan ini biasa digunakan oleh anak-anak jurusan RPL untuk mengerjakan tugas ataupun proyek. Contohnya bisa coding, pemrograman, ataupun desain. Di jurusan RPL itu nanti kalian bisa pakai komputer iMac nih. Nih kalian sudah duduk di depan komputer iMac ya, yang kita kenal komputernya canggih gitu. Ya. Selain itu juga ini masih terdapat mural-mural yang menarik, terus kemudian ada layar TV ya. Ini kita tidak lagi presentasi menggunakan proyektor ya, LCD proyektor, tapi bisa langsung di sini. Ini nanti juga mejanya, meja yang sebelah sini nanti bisa disesuaikan, terus kemudian pokoknya belajar di ruangan ini akan semakin asik dan semakin seru. Baik, selamat datang di coworking space atau ruang industri. Baik, jadi di sini namanya adalah ruang coworking space. Ya. Di ruangan ini biasa digunakan oleh siswa-siswi SMK Telkom Purwokerto untuk mengerjakan proyek dari perusahaan atau biasa kita sebut TEFA, Teaching Factory. Ya. Di sini siswa-siswa SMK Telkom mengerjakan proyek langsung dari perusahaan. Ya. Jadi nanti ada mentor langsung dari perusahaan. Jadi bukan lagi belajar dari guru nih. Ya. Baiklah, mendengar penjelasan Bapak Afrizal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kelas ini adalah kelas untuk siswa-siswi SMK Telkom yang terseleksi untuk mengikuti kelas TEFA. Konsep ruangan ini adalah menyesuaikan dengan industri modern ya, atau kita sebut, atau mungkin kita sudah tidak asing lagi, yaitu industri 4.0 di sini ya. Nah, di sini juga mementingkan juga mengutamakan konsep startup ya, biar lebih terlihat elegan juga modern. Oke, kita sudah sampai di ruangan selanjutnya, yaitu adalah ruangan multimedia. Di sini kalian bisa seperti mengedit video, film, foto, ataupun kegiatan yang lainnya. Ruangan ini adalah ruangan multimedia yang biasa digunakan oleh kegiatan ekskul ataupun kegiatan organisasi. Tentunya kegiatan ini bisa digunakan oleh semua warga SMK Telkom Purwokerto. Komputer-komputer di sana yaitu adalah contoh penggunaan dari ruang multimedia yang biasa digunakan ketika pandemi kemarin. Nah, tentunya ruangan ini tidak hanya digunakan ketika pandemi saja. Kegiatan ekskul, kegiatan organisasi-organisasi akan dilaksanakan di sini juga ketika nanti PTM akan dilaksanakan secara maksimal. Baiklah, selamat datang di ruangan selanjutnya, yaitu ruangan Smart Millennial Class. Ini adalah ruang kelas pada umumnya ya, tetapi bedanya dengan kelas yang biasa, ruangan ini didesain lebih milenial dan lebih modern tentunya. Baik, betul sekali ya, kita mengusung konsep milenial ya, supaya sesuai dengan kita nih yang anak-anak muda ya. Meja yang kalian tempati sekarang itu bisa di move ya, jadi nggak selalu tertata seperti ini, bisa bentuk lingkaran, kotak, atau letter U. Betul, ya. betul. Terus mungkin kalau kalian bosan belajar di kursi, nanti bisa menggunakan bantal seperti ini, jadi sambil rebahan, sambil lesehan seperti itu ya. Baiklah, ruangan sebelah yang akan kita tuju adalah ruang RPS. Buat apa aja yang ada di ruang RPS, kita bisa tahu nanti. Mari ke ruangannya langsung. Baik, kita sudah sampai di ruang RPS. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada kakak-kakak kelas kalian dengan produk-produknya. Nah, di sini kita sedang mengadakan pameran. Di sini ada produk inovasi dari jurusan RPL dan jurusan TKJ.
TJAT lengkapnya ya, Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi. Ini salah satu jurusan di SMK Telkom, jurusan tertua ya, yang semenjak pertama SMK Telkom itu ya jurusannya TJA ini. Yang mempelajari tentang telekomunikasi, khusus ya, tentang telekomunikasi, dunia telekomunikasi. Ini sebetulnya miniatur ya, miniatur dari telekomunikasi. Tadi kan di awal dijelaskan ya Kak Zulfikar akan mengikuti lomba LKS tingkat nasional, betul ya? Kira-kira dari Kak Zulfikar sendiri persiapan untuk lomba LKS nasional itu apa aja ya Kak? Persiapan saya untuk LKS tingkat nasional ini ya untuk latihan setiap hari tentunya, dan kalau tidak latihan mencari referensi-referensi lain untuk dari kisi-kisi untuk latihan untuk lomba tersebut. Klub matematika ini bisa kalian gunakan untuk kalian yang memiliki minat lebih di mata pelajaran matematika. Selanjutnya ada desain grafis. Nah, desain grafis ini bisa untuk menyalurkan bakat kalian yang memiliki minat di bidang desain. Selanjutnya ada web design. Nah, di sini kalian bisa membuat web sesuai dengan keinginan dan keahlian kalian. Nah, di ekskul animasi ini kalian bisa bikin animasi sesuai dengan keahlian kalian dan kesukaan kalian sendiri. Networking ini merupakan salah satu ekskul yang masih berkaitan dengan mata pelajaran produktif yang masih berkaitan dengan jaringan telekomunikasi. Klub bahasa Inggris ini bisa kalian gunakan untuk kalian yang memiliki minat lebih di mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya ada ekskul paduan suara. Selanjutnya ada ekskul musik. Buat kalian yang punya bakat nyanyi nih, bisa join di ekskul musik. Selanjutnya ada ekskul tari. Nah, dari ekskul tari tadi udah dipraktekin ya sama Kak Salsa. Kak Salsa merupakan salah satu anggota dari ekskul tari. Selanjutnya ada Palang Merah Remaja. Selanjutnya ada ekskul Paskibra. Nah, Paskibra SMK Telkom Purwokerto itu namanya Sedratama. Dan SMK Telkom Purwokerto juga pernah menjuari beberapa kejuaraan di bidang Paskibra loh. Selanjutnya ada robotik atau IoT. Nah, di SMP mungkin ada ya ekskul robotik. Selanjutnya ada fotografi dan videografi. Selanjutnya ada ekskul futsal. Nah, ekskul futsal ini paling banyak diminati oleh anak-anak yang mendaftar di SMK Telkom Purwokerto. Kalau misal acara-acara sekolah, biasanya dari ekskul futsal itu paling ramai. Selanjutnya ada bela diri. Buat kalian yang pengen nih melatih bela diri kalian, kalau ada yang suka sama karate mungkin kalian bisa join. Selanjutnya ada entrepreneur atau kewirausahaan. Buat kalian yang suka berwirausaha bisa join juga di sini. Di sport SMK Telkom Purwokerto itu ada banyak divisi. Salah satunya ada PUBG, ML, Valorant, FF, dan sebagainya. Selanjutnya ada pramuka. Nah, pramuka itu salah satu ekskul yang wajib diikuti oleh anak kelas 10 di SMK Telkom Purwokerto. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa prestasi yang diraih oleh SMK Telkom Purwokerto melalui ekskul dan organisasi yang ada di SMK Telkom Purwokerto di beberapa tahun terakhir ini.